Mungkin kita sudah mengetahui bahwa ada jenis kata yang berupa adjektiva atau yang dikenal dengan kata sifat. Seperti apakah secara detailnya? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adjektiva disebut dengan kata yang menerangkan nomina atau kata benda dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Adjektiva dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, ataupun penekanan suatu kata. Nah, sobat semuanya, ada tiga pengelompokan adjektiva ini yang bisa kita pahami atau yang bisa kita jadikan sebagai wawasan. Yang pertama, menurut perilaku semantisnya, kemudian menurut perilaku sintaksis, dan berdasarkan bentuknya. Menurut perilaku semantisnya, dibagi lagi ada dua adjektiva, yakni adjektiva bertaraf dan adjektiva tak bertaraf. Nah, untuk adjektiva yang bertaraf merupakan adjektiva yang mengungkapkan suatu kualitas. Di sini dibagi lagi menjadi tujuh hal. Ada yang namanya adjektiva pemberi sifat, yakni yang memberikan kualitas dan intensitas yang bercorak fisik atau mental. Misalnya aman atau kata bersih. Kemudian ada adjektiva ukuran yang mengacu ke kualitas yang dapat diukur dengan ukuran kuantitatif. Misalnya kata berat atau ringan. Kemudian ada adjektiva warna yang mengacu ke berbagai warna. Misalnya merah atau kuning. Lalu ada adjektiva waktu yang mengacu ke masa proses, perbuatan, atau keadaan yang berada atau berlangsung sebagai pewatas. Contoh, lama atau segera. Yang kelima ada adjektiva jarak yang mengacu ke ruang antara dua benda, tempat, atau mewujud sebagai pewatas nomina. Contoh kata jauh atau dekat. Yang keenam, adjektiva sikap batin yang bertalian dengan pengacuan suasana hati atau perasaan. Contoh kata bangga atau bahagia. Dan yang ketujuh, adjektiva cerapan yang bertalian dengan panca indera. Contoh kata gemerlap, bising, atau kata asam. Nah, itu yang merupakan adjektiva bertaraf. Sementara itu, adjektiva yang tak bertaraf adalah adjektiva yang mengungkapkan keanggotaan dalam suatu golongan. Misalnya kata abadi atau kata bundar. Lalu, secara sintaksis, adjektiva bisa dibagi ke dalam tiga hal. Yang pertama, adjektiva atributif, yaitu pewatas dalam frasa nominal yang nominanya menjadi subjek, objek, atau pelengkap. Tempatnya adalah di sebelah kanan atau setelah nomina. Contoh, buku merah, harga mahal. Jelas merah dan mahal disitulah yang sebagai adjektiva atributif. Kemudian yang kedua, adjektiva predikatif adalah adjektiva yang menjalankan fungsi predikat atau pelengkap dalam klausa. Contoh dalam kalimat, gedung itu sangat megah. Jelas predikatnya adalah sangat megah dan megah sebagai inti predikat di sini yang merupakan kata sifat atau adjektiva. Untuk kejelasan batas antara subjek dan predikat, kadang diselipkan kata adalah. Kemudian yang ketiga, adjektiva adverbial adalah pewatas verba atau adjektiva lain yang menjadi predikat. Polanya kata dengan lalu ditambahkan imbuhan se baru adjektivanya dan diakhiri imbuhan nya. Seperti pada pembentukan bekerja dengan sebaiknya. Nah, kata baik di situ diberi imbuhan se dan nya dan jelas baik itulah yang memengaruhi adjektiva adverbialnya. Kemudian, dalam pengelompokan yang ketiga, adjektiva yang berdasarkan bentuk. Nah, adjektiva semacam ini dikelompokkan lagi menjadi dua bagian, yakni adjektiva dasar dan adjektiva turunan. Jelas kalau dalam bentuk dasar dia tidak mengalami proses
pengimbuhan atau proses pembentukan kata. Contoh, besar atau kata baik, nah itu yang disebut dengan adjektiva dasar. Nah, kemudian ada adjektiva turunan atau polimorfemis melalui proses afiksasi, pengulangan, penggabungan, dan pemajemukan. Nah, inilah yang disebut dengan adjektiva turunan. Misalnya kata duniawi, kata aktif, atau pengulangan misalnya kata kecil-kecil, besar-besar, atau secara pemajemukan misalnya baik buruk atau serbaguna. Nah, itulah beberapa contoh adjektiva turunan.